kita akan kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sesuai dengan modul yang Ibu sampaikan, nah, kita akan menyampaikan penjabaran dari modul-modul yang sudah Ibu berikan ya nak ya, yaitu tentang teks eksplanasi. Materi kita hari ini yaitu tentang menganalisis informasi teks eksplanasi. Nah, inilah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan minggu ketiga ini. Jadi anak-anak Ibu tolong didengar dan dipahami ya, supaya apa yang Ibu sampaikan ini memang betul-betul kamu semuanya bisa memahaminya. Nah, kita lanjut ya nak. Cakupan materi kita tentang teks eksplanasi ada dua ya nak. Yang pertama, menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi. Itu cakupan yang pertama. Nah, cakupan materi kita yang kedua, menemukan gagasan umum dan fakta dalam teks eksplanasi. Nah, inilah kedua cakupan materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Nah, sudah tidak sabar kan? Ayo kita mulai dari yang pertama. Baiklah, kita mulai cakupan materi kita yang pertama. Yang pertama, materi kita tentang menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi. Nah, pada cakupan yang pertama ini kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Berikut ya penjabaran tentang teks eksplanasi. Dikatakan teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial maupun budaya bisa terjadi. Nah, kalau hanya sebatas itu kamu bisa paham tidak? Mungkin ada beberapa yang belum paham. Nah, dengarkan ya penjelasannya dengan baik. Jika dikatakan dengan teks eksplanasi sesuai dengan penjabaran ini, berisi tentang suatu tulisan atau sebuah teks yang menceritakan bagaimana suatu proses kejadian itu bisa terjadi. Misalnya, peristiwa itu berhubungan tentang alam, ilmu pengetahuan, atau bersinggungan tentang politik, atau bersinggungan tentang sosial, atau berkaitan dengan etnis budaya, dan yang lain-lainnya. Nah, katakan misalnya dalam teks eksplanasi, kita mengangkat tentang alam. Apakah kira-kira isi dalam teks eksplanasi tersebut? Nah, isi dalam teks eksplanasi tersebut yang pastinya berisi tentang alam. Kalau dikatakan alam, misalnya informasi yang mau disampaikan tentang cuaca yang terjadi di sekitar kawasan Sumatera Utara. Nah, bagaimana kondisi cuaca di daerah Sumatera Utara, itulah yang dibahas dalam teks eksplanasi. Nah, kalau seandainya tentang ilmu pengetahuan, berarti apa-apa aja isi dalam ilmu pengetahuan, apa manfaatnya, dan siapa yang menerapkan pengetahuan tersebut, itu dibuat dalam sebuah teks eksplanasi. Demikian juga dengan sosial, budaya, dan lain-lainnya. Kalau dikatakan teks eksplanasi, berarti berisi tentang bagaimana, mengapa, atau sifatnya berupa proses tentang topik yang disinggung tadi. Paham ya? Nah, itulah kalau dikatakan tentang teks eksplanasi. Kita lanjut kembali. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, bersifat informasi faktual. Yang kedua, bersifat ilmiah dan keilmuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang sedang dibicarakan. Nah, inilah
tiga ciri dalam teks eksplanasi. Ya, inilah ketiga ciri-cirinya. Yang pertama tadi katanya bersifat faktual. Berarti apa yang disampaikan dalam teks eksplanasi memang harus benar-benar tanpa ada rekayasa. Ada bukti atau data autentik yang membenarkan tulisan tersebut. Jadi tidak boleh direkayasa ya nak. Yang kedua, bersifat ilmiah atau keilmuan. Nah, kalau dikatakan bersifat ilmiah atau keilmuan, berarti dari segi penyampaian atau kebahasaannya harus menerapkan bahasa yang baku. Demikian juga ketika kita menyampaikannya, kita tidak boleh menggunakan bahasa imajinasi atau hayalan. Nah, disertai seperti ciri yang pertama, berarti memang harus ada data atau hal yang membenarkan penyampaian dalam isi teks eksplanasi. Nah, itu dia anak ya, bersifat ilmiah atau keilmuan. Nah, ciri yang ketiga di sini dikatakan bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang sedang dibicarakan. Nah, maksudnya di sini cukup jelas ya. Dalam teks eksplanasi itu tidak bersifat persuasif, tetapi hanya bersifat informasi saja. Tergantung pembacanya mau menangkapnya atau memahami untuk menarik ke dirinya sendiri. Kalau seandainya dia tidak mau melakukan hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi tersebut pun tidak menjadi persoalan ya nak ya. Nah, seperti apa bentuk contohnya? Misalnya katakanlah tentang alam. Nah, kalau dikatakan ada alam, peristiwa yang sering terjadi dalam kaitannya dengan alam, misalnya bencana alam, ya, bencana alam. Nah, banyak orang menganggap bencana alam itu adalah sebagai fenomena saja, di mana tidak semuanya lapisan manusia yang ada di dunia ini akan merasakan dampak atau akibatnya. Jadi kalau mereka mendengarkan informasi tentang fenomena alam tadi atau bencana alam tadi, bisa saja orang merespon atau menanggapinya dengan betul-betul menjaga diri, tidak melakukan aktivitas di luar dan segala macamnya yang berhubungan tentang alam. Namun ada juga orang yang tidak langsung menarik ke dirinya sendiri. Artinya itu hanya berupa informasi belaka saja, tanpa mereka tersugesti bahwa alam tersebut atau bencana tersebut bisa merusak kehidupan mereka. Nah, kira-kira seperti itu nak ya. Jadi kalau ciri-ciri eksplanasi maksud yang ketiga hanya bersifat informasi saja tanpa mempengaruhi pembaca. Nah, paham ya nak ya? Baiklah, kita mulai pembelajaran kita berikutnya. Yang kedua, menemukan gagasan umum dan fakta dalam teks eksplanasi. Semangat ya nak ya. Nah, kita lanjut penjelasan tentang gagasan umum. Nah, gagasan umum yang dimaksud itu adalah berupa pertanyaan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Nah, itulah kalau dikatakan gagasan umum ya nak ya. Diulangi, gagasan umum merupakan pertanyaan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Jadi jika dikatakan dengan gagasan umum, berarti inti dari suatu persoalan atau permasalahan atau pembahasan. Nah, itu artinya ya. Paham kan? Baiklah, kita lanjut kembali. Sekarang kita akan membahas cara menentukan gagasan utama dalam teks eksplanasi. Nah, ada 3 cara ya nak ya untuk menentukan gagasan utama dalam teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf teks eksplanasi dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, carilah inti kalimat lalu simpulkan gagasan utamanya.
Nah, ini adalah 3 cara bagaimana menentukan sebuah gagasan utama dalam teks eksplanasi. Tadi yang seperti Ibu katakan, yang pertama sekali kita harus membaca kalimat demi kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf teks eksplanasi, yang pastinya harus dibaca secara cermat atau secara teliti. Nah, setelah kamu membacanya, lalu kamu menentukan kalimat utama dari setiap masing-masing paragraf yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, setelah kamu sudah siap membaca kalimat utama atau menentukan mana yang merupakan kalimat utama dalam masing-masing paragraf tersebut, lalu kita melakukan langkah yang terakhirnya, yaitu menyimpulkan apa yang menjadi gagasan utama dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, mudah kan, Nak? Itulah cara menentukan gagasan utama dalam sebuah teks eksplanasi. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita membahas tentang ciri-ciri kalimat fakta. Berikut ciri-cirinya. Diperhatikan ya, Nak ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, bisa dibuktikan kebenarannya. Seperti namanya kalimat fakta, berarti apa yang disampaikan memang harus benar, harus nyata, tanpa ada rekayasa atau manipulasi. Berarti dapat diuji kebenarannya. Itulah yang pertama. Ya, ciri yang pertama bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, ciri yang kedua, mempunyai data yang tepat dan akurat. Berarti ada dokumennya. Ya, mempunyai dokumen atau data yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan kalimat fakta tersebut. Ya, nah ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mempunyai narasumber. Nah, sebuah informasi atau berita atau kalimat dinyatakan benar jika ada narasumber. Kalau dikatakan narasumber berarti sumber informasi, sumber penyampai pesan. Ya, jadi kalau ada sebuah informasi kamu temukan atau kamu dengar, dikatakan benar atau tidak boleh sifatnya seperti kabar burung. Tidak tahu siapa yang menyampaikan, katanya. Nah, kalau informasi yang sifatnya fakta atau kalimat yang fakta, harus ada narasumbernya, harus ada orang yang memang betul-betul sebagai penanggung jawab terhadap informasi yang dikeluarkan atau informasi yang disampaikan. Itu ciri yang ketiga ya, Nak ya. Kita lanjut ciri yang keempat. Ciri yang keempat, bersifat objektif. Kalau dikatakan objektif berarti dari objek atau dari sumber. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah kalimat fakta atau pernyataan fakta, harus memang berdasarkan media atau objek yang dibicarakan. Nah, misalnya kamu menyinggung tentang informasi terbaru, kondisi yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita atau di Free Methodist. Nah, memang kamu harus melakukan pengamatan secara objektif. Objeknya apa? Sekolah. Berarti kamu harus menyampaikan informasi yang sehubungan tentang sekolah. Nah, yang kamu sampaikan ya tentang apa saja yang terjadi di sekolah kita, yaitu di Free Methodist. Misalnya di sekolah Free Methodist, pembelajaran dilakukan secara daring maupun luring. Tidak ada tatap muka, pembelajaran dilangsungkan di sekolah. Itu bersifat apa? Objektif. Nah, kalau dikatakan objektif tadi seperti yang Ibu sampaikan, berarti berdasarkan objek atau media yang disampaikan harus nyata. Nah, itu dia ya, Nak ya. Lanjut kita yang kelima. Ciri yang kelima dikatakan kalimat fakta harus mengandung unsur 5W tambah 1H. Ya, Nak ya, mengandung unsur 5W tambah 1H. Yaitu yang pertama what, menyatakan apa yang sedang terjadi, ya. Kemudian yang kedua why. Kalau dikatakan why, mengapa itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga who. Kalau dikatakan who itu siapa saja yang terlibat dalam informasi tersebut atau berita tersebut atau kalimat tersebut.
Kemudian yang keempat, where. Kalau dikatakan where berarti di mana lokasinya. Kemudian yang terakhir yaitu when. Kalau dikatakan when berarti menyatakan kapan peristiwa tersebut, berarti menyatakan alokasi waktu. Dan yang terakhir adalah how. Kalau dikatakan how berarti bagaimana. Kalau dikatakan bagaimana berarti isinya berupa solusi. Nah, jadi itu ya nak ya, kalimat fakta atau informasi fakta harus terdapat unsur 5W tambah 1H. Nah, yang berikutnya menunjukkan kejadian yang pernah terjadi. Jadi kalau dikatakan fakta itu berarti harus ada pengalaman atau memang benar-benar sudah terjadi, ya nak ya. Misalnya katakan ada fenomena alam, di mana fenomena alam itu terjadi puting beliung di kawasan Sumatera Utara, atau terjadi ya gempa bumi akibat erupsinya Gunung Sinabung. Nah, tidak mungkin berita tersebut atau informasi tersebut atau kalimat tersebut tersampaikan begitu saja. Nah, apa yang disampaikan tadi berarti memang sudah pernah terjadi. Nah, ketika sudah pernah terjadi, maka barulah dipublikasikan atau diberitahukan. Nah, itulah kalau dikatakan ciri kalimat fakta. Nah, ciri kalimat fakta yang terakhir di sini dikatakan informasinya harus berasal dari kejadian yang sebenarnya. Jadi nak, bukan hanya pernah terjadi, tetapi memang harus berdasarkan sumbernya dari kejadian, peristiwa atau pernyataan tersebut. Ya nak ya, misalnya kayak tadi yang Ibu sampaikan, terjadi gempa bumi akibat erupsi Gunung Sinabung. Nah, itu pernah terjadi kan? Nah, bukan hanya harus pernah terjadi saja, informasinya atau narasumbernya memang harus dari orang-orang yang ada di kawasan di daerah Gunung Sinabung tadi. Nah, itulah dia, ya nak ya, paham ya? Nah, itulah ciri-ciri kalimat fakta. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Anak-anak Ibu, kesimpulan materi kita hari ini yaitu kamu harus tahu apa itu pengertian eksplanasi. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa eksplanasi adalah sebuah teks atau tulisan yang berisi sebuah peristiwa atau kejadian terhadap sebuah proses, baik itu yang bersinggungan tentang fenomena alam, baik itu bersinggungan tentang politik, budaya, dan lain-lainnya. Nah, kamu juga harus tahu bahwa ciri-ciri eksplanasi tadi ada 3 karena yang pertama harus bersifat faktual, yang kedua sifatnya harus bersifat ilmiah atau keilmuan, yang ketiga bahwa dalam teks eksplanasi itu hanya sekedar berupa informasi tanpa mempengaruhi pola pikir atau mensugesti para pembaca yang membaca teks eksplanasi. Itu ya 3 cirinya. Nah, berikutnya kamu juga tadi sudah mendengarkan bahwa dalam teks eksplanasi kita diajarkan bagaimana cara menentukan sebuah gagasan utama, ya, dimana dalam menentukan gagasan utama juga ada 3 cakupannya. Yang pertama, kita harus membaca satu persatu isi dari setiap masing-masing kalimat yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, setelah kamu membacanya, lalu kita menentukan apa yang menjadi kalimat utama dari setiap paragraf teks eksplanasi. Nah, setelah kita membaca dan menentukannya, barulah kita membuat sebuah kesimpulan berdasarkan gagasan utamanya, ya Nak ya. Nah, yang terakhir tadi kita membahas tentang ciri-ciri kalimat fakta. Ciri-ciri kalimat fakta tadi ada 7. Yang pertama tadi bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, mempunyai data yang tepat dan akurat. Yang ketiga, harus ada informasi atau sumber informasi atau dikatakan narasumber. Yang keempat, harus bersifat objektif.
Yang kelima, kalimat fakta harus mencakup unsur 5W tambah 1H. Dan yang keenam, menunjukkan sebuah kejadian yang pernah terjadi. Dan yang terakhir, informasi yang disampaikan harus berasal dari sumber kejadian atau berasal dari kejadian yang sebenarnya. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini, anak-anak ibu. Pertemuan sebelumnya ibu menyampaikan hanya modulnya saja, dan hari ini sudah ibu sampaikan penjabaran dari modul tersebut. Nah, kamu akan lebih leluasa memahami. Nah, ketika kamu sudah paham apa yang ibu sampaikan, silakan kamu salin ya nak ya, sesuai dengan pemahaman yang kamu dapatkan dari pembelajaran ibu. Baiklah nak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kamu pahami dengan baik. Dan ibu berharap juga anak ibu tetap harus menjaga kesehatan. Walaupun pembelajaran kita dilaksanakan di rumah masing-masing, ibu yakin dan sangat yakin sekali anak-anak ibu pasti sangat serius belajar, karena pembelajaran ini nantinya akan berpengaruh besar untuk kamu ke depannya. Oke nak, sampai jumpa di pembelajaran kita pertemuan berikutnya nak ya. Oke, baiklah nak. Salam sehat dan salam prestasi untuk kita semua.